Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 15 Maret 2021, tepatnya di hari pertama di minggu ketiga di bulan Maret ya. Sudah capai pertengahan ya, jadi nggak kerasa ya, Januari lewat, Februari lewat, Maret juga sudah mau lewat. Jadi hidup ini terus berjalan teman-teman. Jadi kalau teman-teman gak improve diri sendiri, ya kita akan ketinggalan gitu ya. Kita akan ketinggalan karena waktu ini berjalan sangat cepat. Ya, baru kemarin kalau nggak salah tahun baru petasan gitu ya. Walaupun petasannya tidak meriah, tapi total sekarang sudah bulan Maret. Sudah 1/4 dari tahun. Ya, nanti nggak lama sudah pertengahan, tahu-taunya sudah ganti ke 2022. Jadi manfaatkan selagi kita masih bisa bernafas ya teman-teman. Manfaatkan untuk ya melakukan yang terbaik lah ya. Jadi orang-orang yang baik, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, semuanya yang baik-baik saja. Loh, kok ngomong gini sih Om? Ini kan morning briefing saham. Ya, saya mau cerita gini karena apa ya? Saya melihat bahwa dari ini sharing sedikit ya. Anda bisa skip kalau memang Anda nggak mau dengar. Tapi buat yang mau dengar silakan. Jadi 2 minggu ke belakang kita merasakan yang namanya anomali ya. Mayoritas orang merasakan anomali. Ya, maybe yang trading waran itu enggak, karena memang ya saya pun trading waran, tapi komposisinya trading juga dengan saham-saham di IHSG. Jadi ya 50-50. Nah, tapi kalau teman-teman yang pure trading saham, yang tidak trading waran ataupun bank-bank kecil, itu teman-teman akan merasakan anomali. Ya, market dibilang turun enggak juga, ya, tapi kok sahamnya kok makin lama makin turun. Iya gak sih? Ya, saya sudah jelasin di beberapa morning briefing sebelumnya. Nah, di sini saya sudah mulai ya muncul karakter-karakter trader dan investor yang ngeluh. Ngeluh ini dalam arti ya mereka maksudnya apa ya? Tidak mensyukuri gitu ya, tidak mensyukuri apa yang sedang dialami ya. Mungkin teman-teman bisa bilang, "Loh, kan gue memang loss Om, masa gue loss harus gue syukuri sih?" Ya harus ya, baik kita loss, baik kita profit, setidaknya kita bersyukur. Bersyukur untuk apa Om Silent? Ya bersyukur setidaknya loss kita tidak lebih parah dari orang-orang di luaran. Ya, contoh banyak beberapa member saya yang konsul trading sendiri. Si A misalnya, si A bilang, "Aduh Om, gimana sih nih, gua lossnya udah 10% nih, gua udah pusing banget, kepala udah mau pecah, tolong dong." Ya, udah ngeluh. Wah, tiba-tiba si B konsultasi juga langsung direct ke saya. "Om, ini saya gimana ya? Porto saya sudah hilang 70% dari modal." Loh, hilangnya dari mana? Ya dia ceritain lah, ada yang dari waran, ada yang dari IPO dan lain sebagainya. Nah, dari kasus A dan kasus B, ini saya melihat bahwa si A loss 10%, dianya sudah ngeluh mati-matian. Si B yang loss 70%, dia masih tetap tenang. Ya, bahkan si B masih bilang, saya sih nggak, maksudnya saya tahu resiko sih Om, saya masih bersyukur maksudnya bisa ketemu Om gitu ya, maksudnya masih bisa ada yang bimbing, tapi ini gimana caranya gitu ya, ujung-ujungnya masih ngeluh. Tapi perbandingannya kan signifikan. Ya, so Anda jangan merasa gue paling rugi di pasar saham, gue paling menderita, gue lossnya paling gede. Ya, disyukuri saja, pasti di luar lebih banyak lagi trader-trader yang lossnya lebih parah dari kita, yang hidupnya lebih kesulitan daripada kita. So, tidak ada kata tidak bersyukur dalam segala situasi. Ya, itu satu. Lalu berikutnya kalau saya bilang sih ya, gimana kita mau dikasih rezeki di saham gitu ya, kita dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit gak bersyukur, dikasih cuan dikit gak bersyukur, maunya cuan banyak, giliran dikasih loss ngeluh. Ya, logikanya gimana yang di atas mau kasih rezeki? Mikir-mikir kali. Ya, saya kalau jadi yang di atas gitu ya, saya mikir, lah lu aja gue kasih profit kecil, udah gue kasih profit aja lu masih ngeluh, masih minta lebih. Ya kan, apalagi gue mau kasih profit gede, yang ada lu nanti sombong lagi. Kan begitu teman-teman. Jadi disyukuri saja, diambil hikmahnya. Ya teman-teman, lossnya gara-gara apa, dipelajari. Oke, dipelajari nih, apa ya gue salahnya. Oh, ternyata gue salahnya ikut-ikut kata orang. Oh, ternyata gue gak pakai money management. Oh, ternyata emosi gue belum stabil. Nah, itu kan bisa diperbaiki. Ya, ketimbang kita ngeluh, hari Selasa ngeluh, Rabu ngeluh, tapi tidak dicari solusi, sama aja bohong. Ya kan, analoginya seperti itu. Jadi pembukaan morning briefing kita di hari Minggu ini, di hari Senin, ya saya recordnya hari Minggu,
ini biar membuka mindset dari teman-teman tuh biar bersyukur. Ya awali dengan bersyukur, nanti di hari Jumat teman-teman akan merasakan alhamdulillah. Alhamdulillah karena apa? Karena dengan hati bersyukur, dengan pikiran positif, teman-teman akan menjalani trading ini dengan santai. Ya, dalam kondisi seburuk apapun nanti sepekan ke depan teman-teman akan lebih rileks pasti. Meskipun ya loss pasti nggak tenang dong, tapi setidaknya better daripada dari awal, step awal ini sudah negatif. Ya beda, Anda coba rasain ya. Sekarang coba positif, nanti hari Jumat Anda cek, pasti beda. Terjadi perubahan selama dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah ini soal mindset yang Anda harus pahami. Ya, oke. Saya sudah makan waktu cukup banyak. Oke, nah kita akan bahas market seminggu ke depan. Sebelumnya suara saya sudah cukup jelas ya, artinya bahwa saya sudah setting mic-nya, jadi teman-teman kan merasa openingnya gede banget tapi kok pas suara kecil. Ya bukan suara saya yang kecil sebenarnya, tapi settingan mic-nya. Jadi saya sudah ngomong teriak-teriak gitu ya, bahkan sampai orang rumah pun bilang, lu rekaman kenceng amat, semangat amat. Ya padahal ketika di video itu kecil sekali. Jadi saya record selalu dengan full suara, full voice ya. Tapi ya settingan. Nah, sekarang kita akan bahas market. Ya jadi tidak ada requestan, kita akan bahas full market ya sepekan ke depan. Kalau kita lihat ya di sini merupakan area resisten yang cukup kuat, itu ada di sekitar 6.310-an. Ya 6.310-an, 6.300 sampai 6.310 itu merupakan ada beberapa resisten titik kuat. 1 2 3 4 5 6 7 ya 8, ini sempat ke 9. Ya ada 9 titik, which is ini adalah salah satu, bahkan kalau Anda cek nih ya, ini beneran resisten kuat ya, angka pastinya di range 6.300 sampai 6.320. Ini ada resisten yang cukup kuat dan berhasil ditembus di perdagangan hari kejepit nasional kemarin di hari Jumat ya, dengan volume yang cukup oke, inflow asing yang lumayan lah ya daripada outflow-nya kemarin. Ya, dan sesuai prediksi saya apa? Kalau Anda tonton saya bilang bahwa market bullish dan menuju resisten di sini ya, 6.300 sampai 6.300 sinilah pokoknya ya, 6.390 ya, which is ini adalah high-nya yang high beberapa waktu yang lalu. Nah kondisi sekarang market kita ini sudah mentok di resisten. Oke, sudah berada di zona resistnya ya, let's say di 6.320 sampai 6.400-an lah. Ya ini adalah area area zona resistennya ya, area range ya, karena kalau kita ngomong support resist di IHSG itu kita harus pakai range karena setiap titik ini ada support, ada resisten. Jadi range-nya 6.320 sampai di sini nih ya, sekitar ya hampir 6.400. Jadi ini adalah area yang menjadi pantauan kita. Nah, seandainya market seminggu ke depan tidak berhasil tembus di atas 6.400, maka market akan kembali ke zona sideways-nya. Oke, market akan kembali ke zona sideways. Kemana Om? Bisa saja turun lagi ke bawah 6.300. Jadi sekarang ada dua area sideways. Pertama 6.300 sampai 6.400, yang kedua 6.150 sampai 6.300. Jadi ini nih. Ini area beli pertama, teman-teman. Ya ini area beli pertama 6.150-an ya sampai 6.300-an. Di sini nih. Ya, sebenarnya lebih tepatnya 6.280-an. Ya. Oke. Nah, lalu berikutnya ialah dari 6.280 ke atas sampai 6.400. Jadi ada dua area sideways. Nah, kalau dia nggak kuat 6.400 tapi kuat di atas 6.280 ya, maka dia ke sideways di sini dulu. Sideways sambil nunggu stimulus dia baru breakout. Atau kalau memang stimulusnya negatif ya, bukan stimulus namanya berita jelek gitu ya, sentimen negatif, dia bisanya breakdown. Tapi sementara ini masih sideways besar di 6.400 sampai 6.150-an. Ini big sideways. Kalau kita lihat sudah sebulan lebih ya, dia masuk zona sideways itu di tanggal 8, which is sudah 1 bulan lebih market kita berada dalam zona sideways ya, jadi belum berhasil keluar ya. Nah ini tinggal penentuan. Saya nggak tahu hari Senin apakah masih akan kuat atau tidak, tapi opening prediksi saya masih kuat ya, karena berdasarkan bursa regional per terakhir gitu ya, Dow Jones gitu kan, bursa-bursa Asia itu mereka masih masih bullish. Bahkan untuk Dow-nya sendiri dia buat all time high lagi teman-teman ya,
dia buat all time high lagi. Kalau teman-teman cek, candle-nya super bullish meskipun ya sudah overbought, sudah jenuh beli, tapi masih bullish. Ya lalu kalau kita cek bursa-bursa lainnya ya, kayak FTSE gitu ya, Europe ini masih 0,8%. Ya tandanya bahwa bursa regional masih mendukung untuk naik. Ya wajar, stimulus memang lagi gede-gedean kan, seperti itu. Oke. Nah, jadi mungkin opening masih kuat ya, maybe mentok di 6.400, dan nanti ketika sudah sampai 6.390, 6.400 Anda cek IHSG kita, kalau dia nggak kuat ya artinya seperti ini. Ini kan contoh 6.358 ya. Anda breakdown ke chart per menit. Nah, nanti kalau dia nggak kuat naik, artinya dia candle-nya misalnya naik, ini kan pelan-pelan naik. Tapi nanti ketika sudah nyentuh area 6.390 sampai 6.400, dia perlahan sudah mulai sideways ya, bahkan cenderung turun dikit-dikit, itu tandanya market nggak kuat naik. Ya bisa saja sih habis turun dia jebol lagi, tapi biasanya itu dia akan kepantul dulu ke bawah. Jadi saya masih predik bahwa market kita ini akan kepentok dulu. Ini yang saya takutkan ya. Jadi pertama koreksi wajar akibat beberapa saham yang naiknya sudah signifikan. Ya, yang kedua ialah mungkin juga bursa-bursa luar itu mengalami koreksi wajar gitu ya. Ya, mengalami reversal. Jadi bukan reversal, koreksi. Nah, jadi mungkin sekali openingnya dulu akan di-push, tapi nanti perlahan tutup sesi 1, tutup sesi 2, market lemes. Nah, kalau seperti ini ya Selasanya potensi koreksi. Ya habis koreksi ya mungkin dia sideways. Ya prediksi saya mungkin masih akan sideways. Tapi kalau bisa jebol, bisa di atas 6.400 gimana Om? Bagus, ya doain saja bisa breakout. Ya tapi kalau saya realistis agak sulit. Tapi pantauannya di sini aja. Ya nanti hari Senin Anda bisa cek. Ya sesuai dengan arahan saya tadi. Oke, nah lalu berikutnya sektor-sektor apa sih Om yang bisa kita lirik? Ya oke, kita akan mulai. Ya, oke. Ya ini dari sektor pertama yang bisa kita cek ialah sektor agriculture. Jadi agriculture ini pertanian ya, ibaratnya pertanian, perkebunan gitu ya. Ini agriculture ini cukup luas ya. Kalau Anda mau cek di Miraset itu ke indeks composite 2. Oh sorry, indeks composite. Ya agriculture Anda ketik stock. Oh ini dia nggak muncul ini. Saya lupa ngampilinnya di mana ya? Apakah indeks coba ya? Indeks composite 2. Ya, harusnya muncul nih di sini nih. Nanti ini saham-saham ini running trade-nya. Ya, saya lupa lagi di mana ya. Ya nanti Anda cari sendiri deh ya. Nah jadi kalau agriculture itu dia apa ya? Pertama ya saham-saham CPO ya, sektor yang mungkin Anda lebih paham adalah sektor CPO gitu ya. Sektor CPO, lalu setahu saya poultry ya, unggas-unggasan gitu ya, live cattle ya, hewan ternak gitu. Itu masuk ke agriculture, jadi sektornya banyak. Nah kalau kita lihat ya sektor pendukungnya di CPO. Jadi kalau kita cek CPO ini agriculture ini sektornya breakout. Ya, sektornya breakout di 1475-an. Dan ketika dia breakout seperti ini confirm untuk melanjutkan kenaikan. Jadi kalau kita cek CPO ini mayoritas serempak naik ya, CPO mayoritas serempak naik gitu ya. Saham-saham unggas-unggasan gitu ya, emiten-emiten Cepin, Java, Main, itu Anda bisa masuk watchlist. Kita juga sempat trade kemarin, ini juga sudah mulai up. Nah kalau secara weekly ya, kita kalau ngomong weekly ini sangat potensial ke Bollinger atas ya, which is Bollinger atas itu ada di resisten juga ya, di sekitar 1585 sampai sekitar 1600-an ya, 1600 ya, 1600-an lah ya. Ini ada area resisten ya, sangat mungkin ke sana. Nah berarti kalau secara weekly kita bisa assumption bahwa agriculture ini kedepannya masih menarik. Ya ini sektor-sektor yang masih bisa kita lirik. Nah nanti untuk stoknya ada apa aja di saham ini Anda bisa filter. Salah satunya ialah sektor poultry ya, dan juga sektor CPO ya, kelapa sawit. Ya. Oke. Nah lalu the next sektor kita cek, kita bedah satu-satu.
Nah, mining ini sebenarnya sudah sempat saya singgung ya kalau anda join. Nah, maka anda join nih grup diskusi kami ya, ini diskusi gratis kok. Anda bisa join ya, linknya ada di description. Nah, ini saya sudah bilang ya, sektor mining udah antara breakdown support atau rebound ya. Nah, harusnya ya sektor mining sih sudah mulai dikasih. Mining itu banyak call nickel. Jadi dari tanggal berapa nih? Tanggal 10 ini saya sudah info bahwa mining ini akan mengalami technical rebound. Jadi buat yang haters yang bilang ngomong mulu rebound nickel tapi kok nggak rebound, ya selamat deh ya. Intinya Anda yang sudah nonton, saya sudah bilang Anda bisa cicil itu di support ya, Antam, Tins, Inco, Harum gitu ya. Itu sudah pada terbang semua hari Jumat dan Senin mungkin masih berpotensi menguat terbatas. Selamat ya. Atau buat teman-teman yang sudah nonton bisa chat di kolom komentar, yaitu cuan gratis juga dari saya. Yang nonton morning briefing itu dapat cuan gratis seperti itu. Nah, tapi dari sektor mining sebenarnya ya masih belum menunjukkan menurut saya masih belum menunjukkan, masih rebound gitu ya, masih baru technical rebound, beda dengan agriculture tadi ya. Sementara dia buat falling wedge ya, big falling wedge di sini Anda bisa cek. Nah, ketika dia buat big falling wedge, sementara dia akan uji di Bollinger Tengah. Maybe ini ada beberapa gap juga yang bisa dijadikan resisten. Itu di sekitar 2000-an. So, targetnya mungkin akan technical rebound ke area sini. Ya, mungkin dalam beberapa waktu akan technical rebound. Tapi nggak tahu bisa lanjut naik atau dia lanjut turun dulu. Ya, kalau kita pakai pennant sih falling wedge, dia targetnya di 2050-an ya. Ini juga ada area-area resisten di sini. Ya, 2050 sampai 2080. Jadi mining ada coal, nickel gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke. Ya, coal, nickel gitu ya. Ini emiten-emiten tambang, oil gitu ya. Ini Anda bisa cek. Ya, ini kan weekly kan seperti ini. Jadi ini nggak tahu nih, tinggal tunggu. Ya, ini karena chart weekly ini mungkin masih akan makan waktu, lalu dia baru breakdown. Baru breakout. Seperti itu. Ya, jadi mining masih oke menurut saya. Ya, lalu nextnya basic industry. Basic industry ini campur ya, banyak. Jadi emiten-emiten yang basic industry ini saya nggak jelasin deh ya, karena terlalu banyak saham-sahamnya ya. Miscellaneous industry ada industri lain-lain. Ya, ini basic industry bisa retail gitu ya. Sektor-sektor retail ataupun sektor tekstil gitu kan. Emiten-emiten ini banyak masuk di sini ya. Jadi kalau Anda menemukan di luar sektor-sektor properti, construction, finance gitu ya, jasa, utility, transportation, mining gitu kan, ini akan masuk ke basic industry dan miscellaneous industry. Ya, untuk basic industry Anda silakan cek, ini sektornya lagi bullish ya. Oke, consumer goods. Nah, consumer goods juga berada di support. Jadi mayoritas ini memang berada di support. Dan kalau kita lihat beberapa sektor ini, mayoritas sektornya drop. Anda cek mayoritas sektor drop. Jadi nggak heran kalau terjadi anomali. Tapi per hari Jumat kemarin sudah mulai, per hari Rabu deh ya. Per hari Rabu sudah mulai muncul tanda-tanda rebound. Dan kalau kita cek ya, consumer goods berada di base support ya. Ya di sekitar 1680-an. Ya, 1690-an. Jadi ini good banget. Sektor consumer goods, saya bukan player consumer goods sih, tapi Anda bisa lirik. Biasanya naik banyak ada ICBP, NDF gitu ya, Unilever maybe ataupun Mayor, yaitu emiten-emiten bisa Anda cek. Ya, targetnya ke 1785 sementara. Oke. Ya. Nah, berikutnya yang bisa Anda cek adalah properti. Ya, properti sektor yang menarik ya, sudah mulai terlihat ada perlawanan. Ya, dia breakout juga di 398 ya, next targetnya ialah ke 400-an ya, 400 sampai 422. Ini adalah resistennya. Tapi sementara dia bisa breakout di atas 400, ini sudah sinyal baik ya. Asalkan indeks properti ini sustain di atas 400, ini hal yang sangat menarik ya untuk kita perhatikan, karena maybe ya relaksasi dari PPNBM ya, PPNBM 10% yang dihilangkan, ini tentu akan menarik sekali untuk sektor properti. Ya, memang kinerjanya tidak akan tercantum di laporan keuangan 2020, tapi akan tercantum di kuartal 1, kuartal 2 ya, karena peraturannya kalau nggak salah sampai Agustus. Jadi akan tercantum di sana. Ya. Oke, ini sektor properti ya, Anda bisa cek lah, banyak properti Cetera, BSD, SMRA ataupun yang second linernya Asria, PLN gitu ya. Itu banyak, Anda tinggal filter ya. Lalu berikutnya
Ini jam berapa sih? Oke, masih banyak ya waktu kita ya. Oke. Nah, berikutnya infrastructure. Infrastructure mengalami technical rebound. Jadi infrastructure ini banyak, teman-teman. Nah, jadi kalau kita ngomong infrastructure, ini banyak. Jadi ada yang infrastructure di bidang energi. Ini kan infrastructure ini kan kayak semacam apa ya? Pembangkit lah. Jadi kayak misalnya pegas gitu, setahu saya ini masuk ke dalam infrastructure ya. Sektor energi, nanti ada subsektornya lagi seperti itu. Jadi ini agak banyak. Jadi kalau ngomong infrastructure ini bukan 100% konstruksi. Anda jangan salah. Ya jadi that's why Anda lihat construction kok rebound. Enggak. Ya jadi ini ada campur emiten-emiten lain. Anda bisa searching. Kalau tidak salah di website saham Oke itu ada kok. Dia jelasin sektor infrastructure itu terdiri dari apa-apa aja. Atau di Bursa Efek website Anda bisa cek. Ya, infrastructure ini banyak. Infrastructure ini pembangkit listrik gitu kayak power. Nah, ini masuknya ke sini nih. Ya, masuknya ke dalam infrastructure, cuma dibagi aja subsektor. Nah, subsektornya baru ada konstruksi dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, infrastructure ya sedang coba breakout ya. Nah, ini Anda bisa pantau yang breakout nih karena lebih oke ya, ataupun ya kalau Anda nggak mau filter indeks yang breakout, Anda filter indeks yang berada di support. Kayak tadi nickel consumer goods itu kan berada di support. Nah, tapi kalau kayak tadi properti, agriculture itu kan yang sudah breakout punya. Jadi pilihannya Anda buy on weakness atau buy on breakout. Anda filter kedua indeks tersebut. Ya, oke. Mana tadi? Ya, infrastructure. Oke, sektor finance. Finance belum banyak bergerak ya. Finance ini juga banyak ya, ada banking, ada di bidang leasing gitu ya, kayak Bufin, Cavin gitu ya, di bidang leasing, Womf, ADMF itu kan di bidang leasing. Itu tergolong ke dalam finance. Ya, tapi kalau finance di sini memang majority itu kesokong sama banking. Ya, sektor banking yang lebih ngedukung karena di sini adalah big caps ini banyak di finance. Ya, sementara dia di atas 1489 ini oke. Ya, sementara masih dalam sideways-nya. Nah, ini masih dalam rentang sideways. Ya. Oke. Ya, ini trade ya di bidang perdagangan dan jasa. Ya, ini emiten-emiten yang teknologi. Setahu saya teknologi ini masuk ke sini, ke trade. Ya, ke trade ataupun segala sesuatu yang tidak menghasilkan, ya. Contoh kan kalau kayak perusahaan kain yang ngolah kayu gitu ya, itu kan manufacture ya. Manufacture kan menghasilkan. Nah, di luar menghasilkan dia cuma jual beli kayak misalnya MTDL, Metro Data, itu setahu saya masuknya ke trade. Ya, ini sektor-sektor masuknya ke trade. Ya, masih sideways, belum begitu menarik untuk trade. Ya, ini manufacture. Ya, ini manufacture ini banyak juga. Jadi kalau ngomong manufacture itu bisa hampir 200 sampai 300 emiten. Ya, ini terlalu spesifik. Oke? Ya. Oke, nah kalau sudah kita akan bahas deh, tadi ada beberapa misalnya sektor mining gitu ya. Kita akan bahas sedikit, coba Antam ya, kita akan cek dia punya broker saham apakah menarik atau tidak. Ini saya contoh saja ya, maksudnya saya ambil contoh saja ya, salah satu saham per sektor yang mungkin Anda bisa jadikan referensi untuk trading. Oh ya, nah sebelum itu ya buat Anda yang mau join VVIP ya, Anda bisa join dulu Telegram kami, langsung chat ke staff kami, staff silent yang nanti dibalas bertahap. Jadi di market seperti ini Anda kalau tidak dipandu, Anda tidak dalam tanda kutip, Anda tidak ada yang membimbing, tidak ada rekan diskusi untuk diajak diskusi secara sehat, Anda sayang sekali. Jadi juga dengan 150.000 aja saya rasa sangat worth it ya, 5.000 per hari Anda sudah bisa dapat eksklusif dampingan, konsultasi portofolio, dibimbing, dikasih rekomendasi yang bersifat tetap disclaimer on, teman-teman diskusi yang sangat suportif gitu ya. Jadi kalau mau join silakan, daripada Anda kebingungan, Anda nggak tahu, Anda dapat saham ARB nggak tahu cara exitnya, mending join bersama kami. Ya, di VVIP fasilitasnya banyak banget, salah satunya morning briefing VVIP. Jadi ketika saya habis record ini, saya langsung record lagi morning briefing VVIP. Di sana saya akan bahas lebih intens saham-saham yang kita rekom nih, plan selanjutnya seperti apa. Jadi benar-benar dipandu, diarahkan dengan sedetail mungkin. Ya, yang mau join silahkan. Oke, kita contoh Antam ya, di perdagangan kemarin Antam naik ya, wajar technical rebound ya. Namun kalau kita cek technical reboundnya,
Ya, ini asing distribusi sangat masif. Artinya ialah asing memanfaatkan technical rebound ini untuk exit. Ya. Lalu pertanyaannya, lo BKCS ini belinya dari kapan? Bisa aja beli dari sini. Ya, dari volume spike ini, volume spike Antam, di sini asing ini sudah banyak ngumpul. Jadi nggak heran kalau dia dijual di 2400-an pun udah cuan. Ya, dia jual di 2300 pun udah cuan, itu nggak heran. Ya, itu Antam. Lalu kalau untuk Tins, nah, daripada Antam saya lebih prefer ke Tins. Ya, karena beda juga komoditas nikel dan timah. Kalau nikel lagi correction, sedangkan timah ini masih coba mau breakout all time high-nya. Ya, all time high dalam beberapa waktu terakhir. Jadi saya lebih prefer Anda bisa trade ke Tins, ataupun buat Anda holder Tins, Anda bisa manfaatin untuk exit. Ya, Anda bisa manfaatin untuk exit. Ya, ini adalah holder Tins. Ya. Nah, kalau Anda cek broker sahamnya lebih oke, ya. Memang si asingnya jualan tapi tidak semasif dari Antam. Dan kalau Anda cek ini YU ini big ekum. Ya, jadi dibandingkan dengan asing yang jualan, ini ada YU. Memang YU ini playernya Tins dari zaman dulu. Ya, dari zaman saya trading Tins di 1400. YU ini big akum. Ya, 110.000 lot gitu ya, di harga 2.000 lah, kita bisa bilang 1995. Nah, ini lebih menarik. Karena kalau kita cek, ya kalau kita cek timahnya, setahu saya ini masih bagus gitu ya. Oh dia correction lagi. Ya, tapi kalau kita lihat, ya ini kita pakai di ini. Ya. Ini koreksi, ini dia sempat rebound. Jadi ini koreksi wajar akibat dia naik sudah signifikan. Ya, berbanding terbalik dengan nikel gitu ya. Yang memang reboundnya pendek sekali. Jadi Anda bisa bandingkan nikel dan Tins. Ya, kalau nikel ini benar-benar dibanting, ya habis itu cuma rebound pendek, habis itu cuma sideways. Tapi kalau Tins tadi, ya dia habis drop, dia reboundnya masih kencang. Jadi kalau kita mungkin gambar secara teknikal, ya ini masih bentuk pola W. Jadi ketika dia drop, ya dia coba naik, rebound, habis itu gagal rebound, dia turun, nanti baru naik lagi. Jadi so far Tins masih lebih menarik. Ya, jadi saya sarankan Anda bisa manfaatkan Tins untuk fast trade besok. Tapi hati-hati, kenaikannya mungkin Tins mulai terbatas ya. Maybe kalau kita pakai dia akan mentok di sini. Ya, 2130 sampai 2180 mungkin. Ya, mungkin di area sini. Kalau tidak kuat, hati-hati, Anda bisa exit. Ya, Anda bisa exit karena dia akan mengalami lanjut koreksi. Bisa koreksi untuk naik lagi atau correction untuk lanjut turun. Nah, itu kita harus cek bandarnya. Tapi Anda bisa pantau ini patokan bandarnya. Yaitu untuk Tins, Inco juga sama ya. Inco bahkan naiknya nggak gitu banyak, kayak hati-hati nih. Bahkan kayak Inco naiknya nggak gitu banyak. Ya, ini Harum, kalau Harum saya rasa masih oke lah. Ya, untuk Harum saya rasa masih oke. Ya. Ini ada MG yang beli di 5.200. Ya, meskipun asingnya jualan, tapi so far ketika ada bandar yang akum ya masih oke. Ya, untuk Harum kalau kita pakai retracement ya, predik dia rebound sih di sekitar sini maybe. Ya, 5.488 atau 5.500-an lah. Ya, ini ada sekitar area sini. Ya, dekat-dekat, hati-hati ya. Jadi kalau marketnya sudah mulai balik arah, Anda bisa cek sektor-sektor ini juga mulai pada balik arah, Anda bisa taking profit dulu. Atau manfaatkan ya untuk SOS tadi. Ya, karena biasa habis dia technical rebound, dia akan correction, habis itu sideways dalam beberapa saat. Jadi jarang sekali saya lihat ketika dia jebol dia langsung naik balik lagi ke atas. Itu sulit. Kecuali marketnya mendukung, tapi agak mustahil. Ya, jadi Anda bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, tadi ada agriculture, kita bisa lihat sektor-sektor menarik. Listip kemarin baru breakout ya di 1.500. Anda bisa hold selagi dia di atas 1.500, ini masih oke. Ya, sorry, di 1.480 ya. Terus ada Simpe. Di Simpe juga oke, tapi belum correction, hati-hati, Anda bisa enter pada saat correction. Nah, mungkin TBLA juga Anda bisa cek ya, 1.000 dia punya batas ya, kita bisa cek harga CPO ini all time high lagi ya. Jadi dia sudah tembus all time high-nya lagi ya, terus menguat, bahkan di perdagangan terakhir pun masih jebol ya. Saya nggak perlu buka chart, ini sudah breakout lagi ya, tapi waspada dengan correction sehat yang mungkin terjadi di sini ya. Correction sehat yang mungkin terjadi, Anda waspada. Jadi kalau Anda mau entry, apalagi di saham-saham emiten yang naiknya sudah signifikan ya, emiten naiknya sudah signifikan,
Anda bisa antri ketika dia koreksi. Nah, ketika dia koreksi lumayan banyak, Anda bisa spekulasi buy. Ya, Anda bisa spekulasi buy atau Anda bisa spekulasi ya cicil ya, Anda bisa spekulasi cicil. Nah, nanti ketika CPO-nya correction, sahamnya correction, nanti cepat lambat dia akan breakout lagi. Karena apa? Karena secara tren nih saham-saham CPO ini baru mulai perform lagi. Ya, menurut saya target performnya kita sudah cek tadi, agriculture masih tinggi, masih panjang. So, saya rasa masih menarik untuk agriculture beberapa bulan ke depan. Ya, jadi seperti itu kurang lebih pantauannya. Ya, pantauannya kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, jadi contoh nih BWPT misalkan, nih BWPT bagus juga. Ya cuman ketinggian. Ya kalau kita cek ya ini bahkan DR asingnya jualan lumayan. Ya ini CC saya nggak tahu CC bandar atau bukan, coba saya cek ya. Oke, masih bisa dibilang bandar tapi masih bisa dibilang retail juga. Tapi ada MB, CP, YB gitu ya, ada MI, EL, AI, YU. Jadi banyak juga nih broker-broker kecil-kecil, bandar-bandar kecil yang akum juga. So, saya rasa masih menarik. Ya, apalagi dengan kondisi market mendukung dan CPO-nya yang masih rally, ya agak kurang logis kalau bandarnya mau turun. Ya, tapi Anda bisa manfaatin ketika correction. Ya, seperti itu agriculture. Lalu sektor-sektor ayam-ayaman gitu ya, main. Kita sempat TikTok juga. Ya, Java. Ya, tapi ini tunggu koreksi nih, mau beli Java, Cepin. Ya, atau Anda bisa sektor gorengan legit, ya IPO nih WMUU. Ya memang WMUU ya emiten yang standar-standar saja. Tapi kalau dicek ya mulai menarik WMUU menurut saya, karena dia sudah mulai sideways. Ya ini sideways ini. Nah ketika dia naik, dia sideways. Ya candle minggu terakhir pun inside bar. Jadi minggu depan ini menarik banget WMUU. Ini disclaimer on. Ya Anda silakan mau buy or sell silakan. Tapi selagi dia bisa breakout di sini nih, ya WMU selagi dia bisa breakout di sini 216 ya. Aduh susah banget. Ya, bisa breakout 216 ini bagus banget untuk WMU. So, masih menarik, dia sudah sideways dengan volumenya mulai atraktif. Ya, jadi kalau kita cek perdagangan kemarin, coba ya. Ya, ini IF, YU ini emiten IF dan YU merupakan underwriter, jadi dia terus distribusi. Tapi kalau kita cek kayak PC, MG, GR, NK gitu ya, ini sudah mulai lirik gitu. Dan kalau kita cek lagi seminggu ke belakangnya lagi, ya ini kita bisa cek GR, CP, PC ini TP, MG, AGCS ini kecil-kecilan sudah mulai akum. Ya jadi bandara distribusi tapi nggak turun, tapi ketahan. Nah ketahan ini karena siapa? Kalau bukan bandar agak sulit ya, retail bisa nahan harga sahamnya ketika didistribusi. Jadi ya ini ulah dari salah satu institusi atau bandar. Nah tujuannya apa? Kalau dilihat dari satu harusnya ada pantulan naik dulu. Ya menurut saya, dan juga momentum lebaran ini kan menarik sekali. Ya momentum lebaran ini kan sangat amat menarik. Ya lebaran gitu ya, memang secara siklikal ya emiten-emiten unggas ini menarik untuk kita perhatikan. Ya WMU kan termasuk dalam sektor poultry juga. Nah lalu kalau lebaran juga kita bisa ngomong ada LPPF, ada RALS gitu ya, emiten-emiten retail. Retail itu bisa masuk ke trade ya, ke trade tadi. Tadi saya ngomong retail itu masuk ke dalam apa tadi, bukan. Ya retail ini masuk ke dalam sektor yang trade tadi. Ya jadi kalau kita lihat LPPF, ya ini inverse head and shoulders kalau Anda ini headnya, ini shouldersnya, head, shoulders. Nah sekarang dia lagi rounding mau coba breakout ya, dia bisa breakout di 1400, menarik ya. Lalu RALS juga sangat baik ya, ketika dia habis breakout 750 ya, ketika dia habis breakout 750-an ini sangat bagus, monthly-nya pun sangat baik sekali ya. Potensi banget nguji ke 900-an ke atas ya, 900 sampai 1000 ya, ini potensi sekali uji ke sini secara monthly ya, atau secara weekly ya. Weekly-nya pun sangat oke, potential juga menjelang nanti lebaran gitu ya ke 890 sampai 900. Jadi ada target secara swing di sini, tapi ya tergantung marketnya berkehendak atau enggak. Tapi secara prospek ini oke banget ya, karena dia sudah breakout, dia punya downtrend lainnya ya. So tidak ada alasan untuk dia tidak rally. Dia breakout, dia jebol resisten juga. So ya kalau tidak dilanjutkan kenaikannya buat apa, kan seperti itu ya. Jadi ini masih menarik untuk RALS ya, RALS, LPPF itu Anda bisa lirik. Oke?
Ya, lalu tadi kita ada ngomong properti BSDE, SMRA. Nah, hati-hati nih, kayak SMRA ini rawan koreksi, CTRA juga. Ya, Anda bisa pindah ke emiten-emiten properti yang belum jalan. Contoh LPKR sudah mulai muncul inside bar gitu ya. ASRI juga sudah mulai muncul ya, teknikalnya sudah mulai, volumenya sudah mulai muncul ya. Deal juga sudah mulai, APLN. Nah, Anda bisa searching emiten-emiten properti yang second linernya ya, yang di bawah harga 500. Jadi kalau emiten yang gede, BSD, CTRA, Pakwon ya, ini sudah, bahkan Pakwon ini gagal breakout. Nah, ini hati-hati nih. Kalau seperti ini rawan longsor ya. Jadi hati-hati, orang dengan market yang correction ini agak bahaya. Ya, agak bahaya seperti itu. Oke? Ya, jadi kita harapkan market kita bisa bullish kembali. Saya rasa cukup itu pantauan beberapa sektornya. Detailnya Anda bisa join VVIP saja. Kita nanti discuss bareng di sana, ngobrol bareng, cuan bareng. Oke, thank you teman-teman semua sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.